Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Nandavati Warahap akan menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan ialah akad atau pertalian yang membolehkan hukum untuk membangun sebuah keluarga, yang mana di situ merujuk kepada pasangan dari suami atau istri, dari laki-laki maupun perempuan, dalam tujuan saling tolong-menolong, memenuhi hak dan kewajibannya dalam membangun suatu keluarga. Seperti itu. Tujuan dari pernikahan sendiri menurut syariat Islam ialah memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat secara lahir dan batin dari pasangan suami atau istri, dari laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai suatu ikatan. Ada juga tujuan umum dari pernikahan itu. Yang pertama, kebutuhan biologis, yang mana itu bisa artinya maksudnya agar terhindar dari macam penyakit. Kemudian nikah juga menjadi faktor dari memanfaatkan untuk membentuk suatu keluarga, dari si suami ataupun istri, dari warga laki-laki atau perempuan, seperti itu, dan mendapatkan suatu karunia rahmat keberkahan, yaitu berupa anak. Kemudian merujuk kepada syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan, hal yang paling utama adalah adanya pasangan suami dan istri yang mana memiliki agama yang satu, keyakinan yang satu. Maksudnya itu agama yang satu. Contoh, suami beragama Muslim, Islam, dan istri beragama Islam. Tidak boleh salah satu dari antara mereka yang bukan Islam. Maka bisa disebut juga pernikahan beda agama, dan itu tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Adanya wali untuk si pengantin wanita, yang mana wali di sini harus dari laki-laki. Nah, dari keluarga laki-laki. Contoh, entah itu dari ayah, jika tidak ayah maka adik atau abang laki-laki. Jika tidak ada adik atau abang laki-laki ataupun ayah, bisa diganti dengan paman ataupun kerabat lainnya yang laki-laki untuk menjadikan wali si perempuan tersebut. Dan ada ketentuannya untuk wali yang pertama, dia beragama Islam, berakal, dan balik. Kemudian ada saksi. Saksi di sini ialah sedikitnya itu 2 orang laki-laki yang menjadi syarat sah untuk pernikahan. Kemudian selanjutnya ada ijab qabul atau sigot. Nah, dalam pelaksanaan ijab dan qabul itu harus ada persetujuan dari pihak keluarga sang laki-laki maupun dari pihak perempuan. Kemudian ada juga mahar. Mahar di sini ialah ketentuannya dikatakan wajib. Wajibnya ialah diberikan oleh mempelai pria dan tidak memberatkan si mempelai pria tersebut.
Nah, mahar boleh saja berupa harta ataupun yang tidak memberatkan si pria tersebut, seperti itu. Agar mahar ini sebagai salah satu simbol dari pernikahan dari pihak si laki-laki dan wanita, bahwa bukti kasih sayangnya dari pria maupun ke wanita, seperti itu. Selanjutnya, dalam prosesi pernikahan ada juga macam-macam akad nikah. Nah, dari macam-macam akad nikah ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, akad nikah sah murni. Nah, akad nikah sah murni ini maksudnya ialah resepsi akad nikah diselenggarakan secara sah di hukum syariat Islam maupun di hukum Indonesia itu sendiri, yang memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah terpenuhi. Kemudian ada juga akad yang merusak atau fasah. Di sini ini maksudnya ialah akad dari nikah yang merusak ini salah satu dari syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, maka rusak dan tidak diperbolehkan untuk menjalankannya. Ada juga akad nikah yang tergantung, yang mana akad nikah yang tergantung ini maksudnya tidak diizinkan oleh wali dari keluarga dari laki-laki maupun perempuan tidak mempersetujui hubungan mereka. Rukun-rukun nikah ialah, yang pertama ialah beragama Islam, tidak boleh beda agama. Kemudian yang kedua, balik, berakal, dan pastinya jika sudah memenuhi umurnya, maksudnya sudah tergolong dewasa. Kalau dalam hukum Indonesia sendiri, wanita ialah jika berumur 17 atau 18 ke atas itu masih diperbolehkan. Namun kalau untuk laki-laki ialah dari umur 20 atau 25 ke atas, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah dalam membangun suatu keluarga. Pernikahan jika ada segi lika-liku dalam permasalahan harus diselesaikan secara baik-baik, tidak semata-mata langsung menceraikan ataupun mentalaknya, namun diselesaikan secara baik-baik. Jika salah satu dari mereka tidak sudah pasti bahwa itu tidak bisa dijalankan kembali dan tidak bisa berbicara secara baik-baik lagi, maka boleh untuk memisahkan diri. Artinya mentalak, suami itu mentalak istri ataupun istri mentalak suami. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.